Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 10 pertemuan 12. Ya, kita mengulang kembali ya minggu lalu di sub pokok bahasan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Di situ ada di bagian lagi sub pokok bahasan status warga negara, ya, ajas kewarganegaraan Indonesia. Jadi kamu sudah tahu minggu lalu mengenai syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, dan sekarang ini kita masuk tentang penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia, ya. Oke. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut: A. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Gini, contohnya dia mempunyai kewarganegaraan Malaysia, itu atas kemauannya sendiri. Jadi sudah ada ditandatanganin, atau mereka berumah tangga, atau warga negara Indonesia berumah tangga ke warga negara asing atas kemauannya sendiri. Ya. Yang berikutnya, tidak menolak atau tidak melepas kewarganegaraan lain. Dia tidak mau melepas kewarganegaraan lain. Jadi salah satu faktor hilangnya kewarganegaraannya. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Ya, yang berikutnya, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. Jadi dia masuk ke dalam ikatan dinas tentara asing saya ke Malaysia tanpa ada izin dari kepala negara Indonesia, itu presiden kalau di Indonesia. Ya. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya didapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Oke, yang berikutnya, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. Jadi dia sudah mengangkat sumpah bahwasanya mau menjadi warga negara asing atas kemauan sendiri tanpa ada unsur paksaan. Oke, berikut. Ya, salah satu penyebab hilangnya kewarganegaraan turut serta dalam pemilihan yang sesuatu yang bersifatnya ketatanegaraan untuk satu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Oke, kita masuk yang berikutnya. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing, atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara atas namanya sendiri. Jadi dari paspor itu dia menjadi warga negara yang kedua, ya. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus menerus, bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun berakhir. Dan setiap 5 tahun berikutnya bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis. Oke, gini, seandainya dia tidak melakukan pemberitahuan bahwasanya dia mau menjadi warga negara, tapi dia tidak membuat pemberitahuan tersebut, berarti hilanglah dia menjadi warga negara Indonesia. Ya, itu tadi salah satu penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Ada sekitar 9 penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia.
Ya, silahkan kamu baca, mudah-mudahan nanti masuk dalam ujian semester. Oke, yang berikutnya, yang C, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Iya, pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Oke. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragama, ya kan? Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kamu sebagai pelajar. Setiap awal pelajaran, kalian tentunya selalu dipersilakan untuk berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya. Begitupun ketika berada di lingkungan keluarga atau masyarakat. Kamu dapat melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan nyaman, aman, dan tertib. Ya, dengan aman, nyaman, dan tertib. Hal itu dikarenakan negara kita sudah ada jaminan akan kemerdekaan beragama dan kepercayaan yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Di sini Indonesia terkenal merupakan negara demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sini saya tampilkan masing-masing rumah ibadah ada 5. Ya, silahkan kamu baca sendiri. Kamu amati rumah ibadah kita umat Islam itu adalah masjid. Ya, ada situ lagi yang gereja, ada kuil, ada pekong, ada wihara. Ya, situ ada macamnya. Oke. Ya. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksanya agama kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Ya, itu dia. Oke, terima kasih kamu sudah mengamati dan memahami. Kita lanjut nanti di tugas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.